Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Puspita Septiani dengan NPM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 terkait bab 4 yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Oke, yang pertama itu ada prosedur konsolidasi. Titik awal pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembuatan neraca pada masing-masing entitas. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, maka seluruh nilai yang ada dalam laporan konsolidasi berasal dari pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan. Dan juga bagian penting dalam proses ini adalah kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun perusahaan yang akan dikonsolidasi dan memastikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan tersebut merupakan satu entitas tunggal. Kemudian ada akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan yang mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Kemudian perlakuan selisih positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, yaitu yang pertama ada kesalahan atau penghapusan dalam pembukuan anak perusahaan, yang kedua ada selisih nilai wajar atas aset bersih anak perusahaan, dan yang ketiga keberadaan goodwill. Kemudian laba bersih konsolidasi atau consolidated net income, yaitu laba konsolidasi ini dihitung dari pendapatan induk perusahaan serta operasional anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Nah, keuntungan ini berasal dari transaksi antar anak perusahaan dan induk harus dieliminasi agar tidak terjadi penghitungan ganda. Kemudian saldo laba konsolidasi atau consolidated retained earnings itu merupakan bagian dari laba yang masih ditahan oleh perusahaan dalam konsolidasi, namun dimiliki sepenuhnya oleh pemegang saham induk perusahaan dan akan didistribusikan sesuai kebijakan perusahaan. Oke, selanjutnya ada konsolidasi setelah akuisisi, yaitu pengaruh kepemilikan 100% terhadap laporan keuangan. Akuisisi penuh seringkali menyebabkan nilai investasi lebih tinggi dari nilai buku, sehingga selisih yang terjadi harus disesuaikan dengan aset dan liabilitas yang relevan dalam laporan keuangan tersebut. Yang terakhir ada ke utang dan piutang antar perusahaan. Semua akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan dalam grup harus dieliminasi, termasuk utang atau piutang, pendapatan bunga, beban bunga, serta bunga akrual atas klaim perusahaan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu konsolidasi laporan keuangan ini menggabungkan laporan induk dan anak perusahaan agar terlihat sebagai satu entitas. Proses ini melibatkan penyusunan neraca, penggunaan kertas kerja konsolidasi, serta eliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda. Selisih akuisisi seperti perbedaan harga beli saham dan nilai buku harus disesuaikan, termasuk pengakuan goodwill. Laba dan saldo laba konsolidasi dihitung dengan menghilangkan transaksi internal agar mencerminkan kinerja sebenarnya. Dengan metode konsolidasi yang tepat, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan transparan, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, cukup sekian pemaparan materi bab 4 ini. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.